Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Ghani, Muhammad Habibillah, Muhammad Aksya, dan Mutiara Asipokolbu akan mempresentasikan daripada hasil diskusi kami yang bertema globalisasi mempengaruhi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Globalisasi membawa pengaruh yang sangat pesat di berbagai kalangan dunia. Gimana dengan seiring kemajuan perkembangan informasi teknologi, globalisasi membawa banyak budaya asing ke negara Indonesia. Teknologi informasi kadangkala tanpa disadari mengubah fungsinya menjadi alat budaya asing, tetapi tidak seperti televisi, media cetak atau radio yang harus dipilih oleh pemerintah. Teknologi informasi yang merupakan media yang tidak mengakui pembatasan antar negara dirasa perlu upaya untuk dilakukan pemerintah, yaitu pemerintah melakukan tingkatan kualitas dan kuantitas yang mengusung nama pendidikan. Hadirnya wabah COVID-19 mempengaruhi jaringan pendidikan untuk bertransformasi. Wabah COVID-19 yang melanda di seluruh dunia mengakibatkan perubahan yang luar biasa dalam bidang pendidikan sehingga seolah seluruh jaringan pendidikan dipaksa untuk bertransformasi, untuk beradaptasi secara tiba-tiba dengan melakukan pembelajaran di rumah melalui media daring atau online, di mana dalam hal ini menjadi transformasi media pembelajaran yang semula lebih banyak menggunakan sistem tatap muka di dalam kelas, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 yang penularannya secara cepat dan melalui kontak langsung dengan penderita, maka dilarang mengadakan perkumpulan. Selain itu, dunia pendidikan juga terkena imbas, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait pembelajaran secara online guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Kendala pembelajaran online di kalangan mahasiswa. Pada awal penerapan pembelajaran daring atau online, umumnya mahasiswa yang menanggapi kelas daring merasa baik. Namun setelah belajar proses perkuliahan secara daring tersebut, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kendala umum yang sering terjadi yaitu 1. Akses internet yang kurang memadai. 2. Pemahaman materi yang kurang maksimal. 3. Melawan rasa malas yang semakin meningkat. Bila dilihat dari hal tersebut, dapat menurunkan mutu pembelajaran bagi para mahasiswa serta mutu pembelajaran oleh para dosen, di mana kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa dengan cara belajar di rumah justru membuat kekurangannya efektivitas dalam belajar. Terjadi pula beberapa masalah dikarenakan adanya banyak gangguan yang sifatnya kurang kondusif. Pikiran para mahasiswa pun bisa jadi buyar dan susah untuk fokus dalam proses belajar tersebut. Berikut adalah hasil dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fatih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi Universitas Nasional. Mohon izin kepada Anda untuk melakukan wawancara terkait dengan tema transformasi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang mengglobal ini. Sebelumnya bisa Anda perkenalkan dulu? Boleh, nama saya Agung Prasetyo dari Fakultas Ekonomi Universitas Indarprasta PGRI. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, Saudara Agung. Bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan pada universitas Anda di saat pandemi COVID-19 ini? Ya, pembelajaran yang diterapkan di universitas saya itu kayak melalui Google Meet, Zoom, dan WA. Berarti kurang lebih kita memiliki kesamaan ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Iya. Apa sih tanggapan Saudara Agung terkait pembelajaran online yang diterapkan pada masa pandemi ini? Ya, tanggapan saya itu kayak pemerintah menganjurkan untuk berjaga jarak, karena itu pemerintah menganjurkan kita itu belajar jarak jauh, jadi kayak online itu, karena kesehatan itu tidak bisa dibeli. Baik, betul sekali, karena kesehatan tidak dapat dibeli. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Saudara Agung. Kendala apa sih yang sering Anda rasakan ketika dilakukannya pembelajaran online ini? Kendala yang sering saya rasakan itu seperti jaringannya suka hilang, kadang Down ya? suka down jaringan, kadang ada juga yang suka telat gitu. Oke, baik. Jadi masih harus diperbaiki lagi ya sistemnya. Iya.
revisi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih dampak positif dan dampak negatif yang Anda rasakan ketika pembelajaran online ini? Ya, dampak positifnya saat pembelajaran online itu kita bisa beraktivitas sambil belajar gitu kayak di rumah. Oke, Ya, terus dampak negatifnya kita itu kayak kurangnya prestasi gitu. ya menurunnya prestasi, Prestasi. kurang efisien dalam hal belajar online. Ya, dan kurangnya pemahaman gitu. Kurang paham. Benar sekali, karena perbedaan antara kuliah online dan kuliah offline, onsite atau online, ya kan sebutannya gitu. Kita tidak bisa berinteraksi secara tatap muka, secara langsung gitu loh. Ada dosen yang mengajar, yang memberi materi secara langsung gitu kan. Karena keterbatasan ya terhadap pandemi ini, kita diharuskan untuk di rumah di saja. rumah saja, karena kesehatan itu penting. Ingat, dari awal saudara Agung ini sudah mengatakan kesehatan itu lebih penting daripada segalanya. Ingat itu, camkan itu, oke? Oke, saudara Agung, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya. Menurut Anda solusi seperti apa yang bisa menjadi langkah yang tepat ya dalam mengatasi permasalahan terkait belajar online di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya. Ya, solusi dari saya itu dari yang pemerintahnya kurangnya merata pembagian Kuota kuota. bisa, oke. Kan tidak semua mahasiswa atau mahasiswi itu mempunyai handphone, Benar. jadi tidak bisa mengakses kegiatan pembelajaran Ya, online itu. benar. Yang menurut saya itu aja sih solusinya. Perlu diingatkan ya, tuh kurangnya pemerataan dari pemerintah kuota online ya, kuota belajar, dan juga sebagai outputnya apa tuh akses handphone untuk mengakses untuk mengakses pembelajaran online, karena nggak semua orang mampu membeli handphone. Ingat itu, orang-orang pelosok kita tidak tahu apakah dia bisa membeli handphone atau tidak, dan sebabnya itulah dia tidak bisa mengakses. Oke, mungkin cukup sampai di situ pertanyaannya, saudara Agung. Terima kasih banyak atas kontribusi Anda terhadap semua pertanyaan yang telah saya lontarkan kepada Anda. Mungkin sampai di situ saya ucapkan terima kasih. Sama Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 10 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.